Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 Manajemen Strategik akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategik dalam Proses Manajemen Strategik. Dengan kelompok kami beranggotakan Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini Komariani. Saya Ida Husnaini. Nama aku Devi Amelia. Saya Iksan Duta Mufti. Saya Davi Mahaputra, siap menemani belajarmu. Menurut Whelan dan Hanger, manajemen strategik adalah kumpulan tindakan, keputusan, dan tindakan yang diambil oleh perusahaan yang menentukan kinerjanya dalam jangka panjang. Kemudian, proses manajemen strategik adalah pendekatan sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan jangka panjangnya. Kemudian, ada 5 komponen inti dari proses manajemen strategik. Apa aja itu? Yang pertama, menetapkan visi, misi, dan tujuan. Kemudian selanjutnya, pengamatan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, perumusan strategi. Yang keempat, pelaksanaan strategi. Yang kelima, evaluasi dan pengendalian. Menetapkan visi, misi, dan tujuan. Langkah pertama dalam proses manajemen strategis adalah menetapkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Visi adalah gambaran besar tentang masa depan yang ingin dicapai. Di masa depan kita ingin jadi apa sih perusahaan ini? Misi menjelaskan alasan keberadaan organisasi, mengapa organisasi itu ada. Lalu yang terakhir, tujuan adalah sasaran spesifik yang ingin diraih dalam jangka panjang. 3 hal ini menjadi dasar untuk menyusun strategi dan arah kebijakan organisasi ke depannya. Pengamatan lingkungan. Langkah kedua adalah melakukan pengamatan lingkungan baik dari dalam maupun luar organisasi. Lingkungan eksternal meliputi faktor-faktor seperti ekonomi, teknologi, sosial, politik, dan alam yang bisa mempengaruhi organisasi dari luar. Sementara itu, lingkungan internal kita mencakup kekuatan, kelemahan, dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Nah, pengamatan ini tuh membantu organisasi mengenali peluang yang bisa dimanfaatkan, serta ancaman yang perlu diwaspadai dari luar. Next, perumusan strategi ada 3. Yang pertama ada strategi corporate, yaitu rencana tingkat tinggi misalnya pertumbuhan, stabilitas, dan diverifikasi. Yang kedua ada strategi unit bisnis, bagaimana bersaing di pasar. Misalnya diferensiasi, fokus biaya. Yang ketiga ada strategi fungsional seperti strategi spesifik di bidang pemasaran, keuangan, dan operasi. Selanjutnya strategi dibagi menjadi 4. Yang pertama memecah tujuan jangka panjang menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. Yang kedua memastikan keselarasan di seluruh departemen. Yang ketiga gunakan KPI atau disebut indikator kinerja utama untuk melacak kemajuan. Yang keempat mengalokasikan sumber daya dan menetapkan jadwal. Keunggulan kompetitif, kelebihan unik yang membuat perusahaan lebih unggul dibandingkan pesaing. Bentuk-bentuk keunggulan ini antara lain, yang pertama, produk dinilai lebih terjangkau atau memberikan nilai lebih. Yang kedua, produk lebih awet, menarik, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, cepat dan tepat dalam memenuhi permintaan dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, perusahaan rutin menciptakan produk atau layanan baru. Yang kelima, nama merek yang kuat dan dipercaya di pasar. Keenam, promosi menarik yang membuat produk dikenal lebih luas. Ketujuh, produksi hemat biaya dan pelayanan cepat. Kedelapan, punya hak paten atau teknologi yang sulit ditiru. Dan kesembilan, produk mudah dijangkau pelanggan di banyak tempat. Kesepuluh, kerjasama kuat dengan pemasok atau distributor. Ke-11, menyediakan produk sesuai kebutuhan individu. Dan ke-12, peduli lingkungan dan sosial, menarik bagi konsumen sadar etika. Model keunggulan kompetitif. Yang pertama, model organisasi industri. Fokusnya terhadap struktur industri dan analisis. Yang kedua, model pressure-based view. Fokusnya sumber daya internal yang unik. Yang ketiga, model gerilya. Fokusnya terhadap adaptasi cepat dan fleksibilitas tinggi. Kesimpulannya adalah manajemen strategik merupakan proses menyeluruh yang membantu organisasi dalam meraih tujuan jangka panjang melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara sistematis.
Proses ini tidak hanya mencakup penyusunan visi, misi, dan tujuan yang jelas, tetapi juga melibatkan pemantauan lingkungan internal dan eksternal untuk merumuskan strategi yang tepat. 5 komponen inti dalam proses manajemen strategik yaitu 1. Menetapkan visi, misi, dan tujuan. 2. Pengamatan lingkungan. 3. Perumusan strategi. 4. Pelaksanaan strategi. Dan 5. Evaluasi dan pengendalian. Dalam penerapan di dunia bisnis, manajemen strategik tidak hanya berfokus pada internal perusahaan, tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti pemasok dan pelanggan. Kolaborasi ini memperkuat kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang. Pentingnya keunggulan kompetitif juga menjadi bagian sentral dalam manajemen strategik. Keunggulan ini dapat diperoleh melalui kualitas produk, efisiensi biaya, kecepatan layanan, kekuatan merek, hingga pendekatan yang berfokus pada pelanggan. Model pendekatan strategik yang digunakan seperti IO model, RDV model, dan Guerrilla model menunjukkan bahwa strategi dapat dibentuk baik dari luar maupun dari dalam organisasi, serta dari fleksibilitas dan adaptasi lingkungan yang dinamis.